Novel 9 Matahari, Bab 371. Satu hal lagi, rumah kecil tempat saya tinggal telah dihancurkan oleh orang-orang dari klan Xiao Anda. Sekarang, semua anggota klan Xiao, tolong datang dan bantu saya membersihkan rumah kecil itu. Jika tidak, saya akan menghadapi Anda di masa depan. Hanya satu pukulan cukup. Dengan dingin, Ye Yunfei menatap ratusan anggota klan Xiao. Ayo kita bersihkan rumah ini, ujarnya. Awalnya, para anggota klan Xiao bingung. Namun, akhirnya, mereka tidak memiliki pilihan selain patuh dan pergi ke rumah kecil Ye Yunfei untuk membersihkannya. Wu Heishan dan Yuan Dayong bertindak sebagai pengawas dan mengarahkan ratusan anggota klan Xiao untuk bekerja. Sementara itu, Ye Yunfei duduk bersila di sampingnya dengan tenang, memejamkan mata dan menekan situasi. Beberapa anggota klan Xiao di bawah komando Wu Heishan membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Beberapa anggota klan Xiao juga diperintahkan untuk membeli bahan bangunan untuk digunakan dalam renovasi. Tidak dapat disangkal bahwa anggota klan Xiao adalah orang-orang yang kuat dan efisien dalam bekerja. Setelah sehari yang sibuk, halaman kecil itu benar-benar terlihat baru. Ye Yunfei melihat halaman kecil itu setelah renovasi dan merasa puas. "Pergilah. Lain kali, saya tidak akan memaafkan Anda dengan mudah," kata Ye Yunfei dengan dingin pada anggota klan Xiao. Setelah bekerja selama satu hari yang melelahkan, anggota klan Xiao itu segera pergi tanpa kata-kata. Kabar tentang insiden antara Ye Yunfei dan klan Xiao menyebar dengan cepat di seluruh akademi. Ye Yunfei membuat kejutan dengan kemunculannya yang kuat dan berhasil masuk ke markas klan Xiao. Dia berhasil mengalahkan 4 pemimpin klan Xiao yang mendirikan Yuan Realm dengan sendirian. Bahkan ratusan karyawan klan Xiao bekerja untuknya setiap hari. Berita ini mengejutkan banyak siswa di akademi. Tidak terduga bahwa klan Xiao yang selalu kuat akhirnya menemukan lawannya. Ye Yunfei terlalu kuat. Apakah dia hanya murid baru di akademi? Nama Ye Yunfei menjadi sangat populer di akademi. Saat ini, di halaman kecil Ye Yunfei, ia berbicara dengan saudara-saudaranya Wu Heishan dan Xiao Hui. "Baiklah, kalian kembali dulu. Saya akan mundur untuk sementara waktu," kata Ye Yunfei. "Minum obat ini yang sangat bermanfaat," kata Ye Yunfei sambil memberikan lusinan botol ramuan ke Wu Heishan dan Xiao Hui. Ramuan 8 tingkat. Wu Heishan, Xiao Hui, dan Yuan Dayong kaget setelah menerima ramuan itu. "Ingat, kamu harus bekerja keras. Kekuatanmu terlalu lemah. Di masa depan, saya tidak akan bisa melindungi kamu sepanjang waktu. Cobalah untuk membuat dirimu lebih kuat secepat mungkin," kata Ye Yunfei. "Bos, kamu benar. Jangan khawatir, mulai sekarang aku akan bekerja keras untuk berkultivasi," kata Wu Heishan. "Kakak Ye, jangan khawatir. Kami akan bekerja keras untuk berkultivasi," kata Yuan Dayong. Setelah saudara-saudara Wu Heishan dan lainnya pergi, Ye Yunfei memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi. Ruang rahasia latihan ini dibangun kembali setelah arai pengumpulan roh sebelumnya dihancurkan. Oleh karena itu, Ye Yunfei mengeluarkan sumber daya formasi yang besar dan mengatur ulang formasi pengumpulan roh. Setelah berhasil membentuk formasi, energi roh dari langit dan bumi mulai mengalir ke halaman kecil dan menyatu menuju ruang rahasia. Setelah beberapa saat, ruang rahasia dipenuhi aura dan vitalitas yang melimpah. Ye Yunfei duduk bersila di dalamnya, memikirkan keuntungan yang didapat selama periode waktu ini. "Saya telah berhasil melatih Jue tubuh tempa darah penggabungan iblis surgawi ke tingkat kelima, dengan kekuatan fisik mencapai 5 juta kati. Dalam hal kekuatan jiwa, Jue abadi 18 jiwa sudah dipraktikkan ke bentuk keempat, dan jangkauan jiwa persepsi kekuatan mencapai 50 ribu meter. Sedangkan untuk kekuatan spiritual, saya sekarang berada di tahap awal alam terkondensasi. Dengan menggabungkan semuanya, kekuatan tempur saya dapat mengalahkan tahap tengah biasa dari alam Suyuan." Ye Yunfei menganalisis kekuatannya saat ini dalam pikirannya. "Selama periode waktu berikutnya, saya akan fokus pada latihan roda totem 9 istana dan bentuk kelima dari seni abadi 18 jiwa." Ye Yunfei berbicara pada dirinya sendiri. "Namun, untuk menumbuhkan roda totem 9 istana, saya membutuhkan energi dari berbagai atribut. Semakin banyak jumlahnya, semakin besar efeknya. Saya bisa menyempurnakan pil roh dari berbagai atribut untuk kultivasi. Selain itu, saya memiliki 10.000 poin kredit,
sehingga saya bisa menukar beberapa sumber daya kultivasi di Aula Sumber Daya Akademi. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Meskipun keterampilan bela diri Jiugong Totem Will sangat kuat, namun sumber daya kultivasi yang dibutuhkan sangat menakutkan. Jue, tubuh penempa darah penggabungan iblis surgawi, tubuh Jiamu Qingdi, dan sekarang dengan tambahan roda totem 9 istana. Seni bela diri dan kultivasi ini memerlukan sumber daya pelatihan yang menakutkan. Jika terus berlanjut, aku akan menjadi miskin. Ye Yunfei hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Setelah itu, Ye Yunfei pergi ke Aula Sumber Daya Kampus. Akademi Pelindung Dao memang merupakan akademi teratas di benua langit Profound, dan Aula Sumber Daya memiliki koleksi sumber daya kultivasi yang sangat kaya. Ye Yunfei menggunakan semua 10.000 poin prestasinya untuk menukarkan dengan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Sikap dermawan seperti itu menyebabkan sensasi kecil di Aula Sumber Daya, terutama setelah mengetahui bahwa Ye Yunfei hanyalah siswa baru. Banyak siswa yang menonton Ye Yunfei di Aula Sumber Daya. Setelah menerima sumber daya pelatihan yang ditukar, Ye Yunfei segera meninggalkan Aula Sumber Daya, kembali ke kamar kecilnya, dan memasuki ruangan rahasia. Ayo kita pergi ke Menara Hantu untuk berlatih, kita punya banyak waktu. Ye Yunfei memikirkannya, lalu masuk ke Menara Hantu. Old Huang, keluarlah dan buatlah beberapa ramuan, kata Ye Yunfei kepada Huang Chang. Baiklah. Huang Chang muncul. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan lusinan cincin luar angkasa muncul di depannya. Lusinan cincin luar angkasa ini berisi berbagai jenis ramuan, bahkan ada banyak obat berharga. Ye Yunfei mengeluarkan semua ramuan dari cincin luar angkasa ini. Tumpukan eliksir, seperti gunung, bergulung-gulung di atas dan di bawah, jumlahnya sangat banyak. Pil roh dari berbagai atribut harus disempurnakan sebanyak mungkin, kata Ye Yunfei. Sekarang, Old Huang, aku akan mengajarimu metode alkimia multikal. Dengan kemampuan alkimiamu saat ini, kamu dapat memperbaiki 2 batch pil sekaligus, yang akan lebih efisien, ucap Ye Yunfei. Oh, benarkah itu metode alkimia multikal legendaris? Apakah itu benar-benar ada? Aku pikir itu hanya sebuah teori yang dibuat-buat. Terkejut dan senang, Huang Chang merespons perkataan Ye Yunfei. Tentu saja itu benar. Ada beberapa ahli alkimia di dunia yang bisa memurnikan lebih dari 1000 tungku pil pada saat yang sama. Sekarang, aku akan mengajarkanmu metode alkimia multikal, kata Ye Yunfei. Bagus sekali, sahut Huang Chang dengan gembira. Novel 9 Matahari, bab 372. Akhirnya, kesempatan untuk mempraktikkan teknik alkimia yang legendaris dan ajaib ini berhasil didapatkan olehku. Huang Chang merasa sangat bersemangat. Ye Yunfei mengeluarkan 6 tripod alkimia dan meletakkannya berjajar di depannya. 2 tripod alkimia juga diletakkan di depan Huang Chang. Api-api bumi dan San Wu Yuhuo dilepaskan oleh Ye Yunfei, lalu menyalakan 6 kuali alkimia dan menuangkan berbagai ramuan terus-menerus. Sambil menyempurnakan teknik alkimia, Ye Yunfei mengajarkan Huang Chang metode alkimia dengan banyak tripod. Huang Chang adalah salah satu master alkimia terbaik di wilayah timur dan telah tenggelam dalam alkimia selama ini. Meskipun teknik alkimia yang diajarkan oleh Ye Yunfei sangat misterius, di bawah penjelasan yang sabar, Huang Chang mulai merasakan beberapa cara dan hampir tidak dapat memperbaiki 2 tungku ramuan pada saat yang bersamaan. Dengan Ye Yunfei sebagai master alkimia, mengajar dan menjelaskan secara langsung, hasilnya tentu sangat memuaskan. Selanjutnya, Ye Yunfei dan Huang Chang mulai membuat alkimia tanpa henti. Sementara itu, di kedalaman Akademi Tao, ada gunung yang dikelilingi awan dan kabut, serta tertutup salju sepanjang tahun. Ada gua budidaya dengan aura yang menakjubkan. Di dalam gua, ada seorang gadis muda yang cantik duduk bersila, seperti kembang sepatu yang keluar dari air jernih. Jika Ye Yunfei ada di sana, pasti dia akan segera menyadari bahwa gadis cantik ini adalah Su Qingluo. Tuan, saya mengetahui tentang Ye Yunfei, kata seorang pelayan yang bergegas masuk dan menyerahkan sebuah batu giok kepada Su Qingluo. Benarkah? Bagus sekali. Su Qingluo sangat senang dan segera membuka slip giok, melihat konten yang terukir di dalamnya. Ekspresinya mulai berubah dari gembira menjadi khawatir. Tidak terduga, dia telah berkembang sampai tahap ini dan dapat mengalahkan Su Yuanjing. Dia memang Ye Yunfei yang aku kenal. Semakin kuat Ye Yunfei, semakin bangga dia. Ya, Nona,
Ye Yunfei ini hanya memiliki kekuatan pada tahap awal alam terkondensasi. Tetapi seorang diri, dia membunuh markas besar klan Xiao, dan dengan mudah mengalahkan 4 tuan dari alam pembangun Yuan klan Xiao. Memang, itu agak kuat. Petik 2. Pelayan itu mengangguk dan berkata, begitu cepat, apakah ini tahap awal dari alam realitas terkondensasi? Saat itu, di kota Yuanyu, dia hanyalah seorang sampah terkenal yang tidak bisa berkultivasi. Namun, pada saat itu, saya tahu bahwa dia pasti bukan sesuatu di kolam renang, seperti yang diharapkan. Petik 2. Su Qingluo tidak bisa tidak mengingat bahwa di kota Yuanyu dan Akademi Yuanyu, Ye Yunfei dibenci dan diejek oleh orang lain, tapi semuanya tiba-tiba, dia bangkit dengan kuat dan menamparkan wajah semua orang. Untuk sementara, dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi gila. Hanya saja dia memprovokasi Xiao Clan tidak lama setelah dia masuk akademi. Saya khawatir, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Xiao Yan, tolong awasi aku jika Ye Yunfei dalam bahaya, segera beritahu aku. Petik 2. Memikirkan hal ini, Su Qingluo tidak bisa menahan cemberut, dan berkata kepada pelayan itu. Aku mengerti, Nona, jika keluarga tahu bahwa Anda sangat peduli pada Ye Yunfei, mereka mungkin akan keberatan. Petik 2. Kata pelayan itu, Xiao Yan, jangan khawatir tentang ini. Petik 2. Kata Su Qingluo, ngomong-ngomong, Nona, apakah kamu tidak ingin bertemu dengannya? Xiao Yan bertanya, akan ada kesempatan segera. Saya baru saja menerima transmisi suara dari dekan bahwa siswa unggulan kami juga akan mengikuti kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru dalam waktu setengah bulan. Pada saat itu, saya bisa bertemu dengannya. Lalu, aku akan memberinya kejutan. Petik 2. Su Qingluo tertawa. Pada saat yang sama, di area siswa senior, di gunung tertentu, di gua kultivasi, apa yang terjadi? Ye Yunfei baik-baik saja dan kembali hidup dan menendang. Tapi Xiao Tiangang dan mereka berlima, tidak satupun dari mereka kembali. Petik 2. Seorang pemuda berbaju kuning meraung marah. Selain pemuda berbaju kuning ini, ada lebih dari selusin siswa senior di dalam gua. Masing-masing dari mereka berasal dari wilayah timur. Tanpa diduga, dia bahkan tidak bisa membunuh itu anak Ye Yunfei. Tanpa diduga, kekuatannya begitu kuat. Petik 2. Seorang siswa tinggi dan kurus mengertakkan gigi dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa setelah Ye Yunfei kembali ke akademi, dia pergi ke markas Xiao Clan lagi dan mengalahkan 4 master dari Xiao Clan di awal panggung bangunan Yuan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Ye Yunfei memang memiliki kekuatan ini. Xiao Tiangang dan yang lainnya pasti dalam bahaya. Petik 2. Seorang pemuda kurus berkata dengan sungguh-sungguh. Tampaknya jika kita ingin berurusan dengan Ye Yunfei, kita harus merencanakannya dengan hati-hati. Bahkan 5 Yuan Zhu Jing tidak bisa membunuhnya. Lain kali kita melakukannya lagi, kita harus mengirimkan master dari tahap akhir Su Yuan untuk memastikannya. Pemuda berbaju kuning itu menjadi tenang dan berkata dengan lantang. Petik 2. Di dalam gua, semua siswa lainnya mengangguk. Saat ini, di area siswa baru, di halaman kecil, Feng Yun berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang tangannya, wajahnya sedikit jelek. Kakak Feng Yun, aku baru saja menghubungi Pangeran Binatang Asli. Pangeran Binatang Asli menjawab bahwa dia telah menggunakan banyak ahli dan sarana, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa membunuh Ye Yunfei. Bahkan orang kepercayaan dari Pangeran Binatang Asli, Tuan Jiang, dia juga mati di tangan Ye Yunfei. Seorang siswa buru-buru mendatangi tubuh Feng Yunao dan melaporkan. Tanpa diduga, tempat liar dan terpencil di wilayah timur dapat menghasilkan karakter seperti itu. Tapi, Ye Yunfei, tunggu saja, aku tidak akan membuatnya mudah untukmu. Anda akan mati cepat atau lambat. Petik 2. Setelah Feng Yunao mendengar laporan itu, wajahnya sangat jelek. Pada saat yang sama, beberapa ahli di klan Xiao yang mengikuti pelatihan tertutup di Dao Protektor Cholege juga menerima berita itu. Apa? Sungguh tidak masuk akal. Beraninya mahasiswa baru menghina klan Xiaoku seperti ini. Setelah setengah bulan, saya akan meninggalkan bea cukai dan secara pribadi menekan pria sombong bernama Ye Yunfei ini. Petik 2. Di gua kultivasi tertentu, seorang siswa veteran yang memancarkan kilau lembut batu giok ada di sekujur tubuhnya, memegang slip komunikasi batu giok di tangannya, dan sangat marah sehingga seluruh gua bergetar hebat. Aku, klan Xiao,
Tidak bisa dipermalukan. Dalam setengah bulan, aku akan menghapus Ye Yunfei ini. Di gua kultivasi lain, seorang pemuda berjubah hijau memancarkan aura dingin berkata-kata demi kata mengikuti. Kata-katanya, suhu di dalam gua langsung turun lebih dari 10 derajat, dan dinginnya es dan salju yang mengerikan membuat gua di antara mereka, salju mulai turun dan membeku. Selain itu, ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik klan Xiao yang berlatih dalam pengasingan. Setelah menerima berita, mereka semua mengertakkan gigi dan bersumpah untuk menangani Ye Yunfei secara langsung setelah meninggalkan pengasingan. Klan Xiao bisa tidak mudah untuk mendapatkan reputasi besar di Akademi Pelindung Dao. Hanya saja mereka belum benar-benar menunjukkan taringnya kepada Ye Yunfei. Saat ini, Akademi Pelindung Dao berada di area inti. Di gunung yang dikelilingi awan dan kabut. Di daerah datar di puncak gunung, di depan beberapa gubuk beratap jerami. Dua orang tua sedang minum teh. Seorang lelaki tua berbaju kuning dan seorang lelaki tua berbaju putih. Ada juga seorang anak kecil yang melayani di sampingnya. Jika Ye Yunfei ada di sini, dia pasti akan mengenali kedua lelaki tua ini sebagai Din Zhou dan Din Sangguan. Din Sangguan, apa pendapatmu tentang Ye Yunfei, dan apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi murid unggulan? Kata Din Zhou. Novel 9 Matahari, bab 373. Saya pikir dia sudah memenuhi syarat untuk menjadi siswa unggulan, ujar Dekan Sangguan. Anak ini dapat melompati dan dengan mudah mengalahkan siswa di tahap awal alam Zuyuan. Selain itu, dia sendirian memusnahkan para bandit di Heifengsai. Sebagai pendatang baru di akademi, bahkan saya sedikit terkejut bahwa siswa baru di sekolah memiliki kekuatan seperti itu, jawabnya. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah sejauh ini, kekuatan bertarung yang ditunjukkan Ye Yunfei terutama adalah kekuatan fisik. Sebagai seorang penghalus tubuh, sangat mudah untuk mencapai hasil pada tahap awal, dan Anda dapat dengan cepat mendapatkan pertempuran yang baik kekuatan. Tapi, saya khawatir, pencapaian di masa depan itu akan terbatas, kata Dekan Zhou dengan wajah muram. Haha, Dekan Zhou, saya pikir Anda terlalu khawatir, kata Presiden Sangguan dengan tertawa keras. Oh, apa yang kamu katakan? Tanya Dekan Zhou terkejut. Apakah kamu lupa, Ye Yunfei memahami 300 jenis seni bela diri dan seni bela diri di Monumen Pencerahan. Dalam sejarah Akademi Dao-Dao kami, dia pasti orang pertama. Dekan Zhou, menurutmu apakah dengan pemahaman sesat Ye Yunfei, dia akan menjadi miskin dalam kultivasi kekuatan spiritual? Ujar Dekan Sangguan sambil masih tertawa. Masuk akal, Ye Yunfei mampu memahami 300 jenis seni bela diri dan seni bela diri dari Monumen Pencerahan, yang menunjukkan bahwa pemahamannya luar biasa. Oleh karena itu, dia harus sangat jahat dalam hal kultivasi kekuatan spiritual. Seru Dekan Zhou dengan antusias. Ayo lakukan ini. Setelah setengah bulan, ini akan menjadi kompetisi peringkat mahasiswa baru. Saat itu, kita akan melihat penampilan Ye Yunfei di kompetisi peringkat. Kemudian putuskan apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi siswa unggulan. Kata Din Sangguan, saya menerima panggilan dari Din Xie kemarin, dia terluka parah dan sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Selama periode waktu ini, musuh yang kuat dari luar wilayah menjadi semakin aktif, dan mereka terus-menerus menyerang orang-orang kuat di Profound Sky kontinen kita, mereka yang datang tidak baik. Dekan Zhou tiba-tiba berkata, tidak buruk, saya juga menerima panggilan dari Din Xie. Kini, situasi semakin tegang. Jika terus seperti ini, saya khawatir Profound Sky kontinen akan menghadapi bencana yang mengerikan di masa depan. Petik 2. Din Sangguan tampak khawatir. Di dalam menara hantu, setelah bekerja keras selama lebih dari 10 hari, Ye Yunfei dan Huang Chang akhirnya berhasil memurnikan ramuan yang luar biasa. Ramuan kelas 1 hingga kelas 9, semuanya sudah ada. Banyak dari mereka adalah peringkat 6, peringkat 7, dan peringkat 8. Ye Yunfei bahkan berhasil memurnikan sekelompok pil harta karun. 10 hari terakhir, semua ramuan dalam tubuh Ye Yunfei telah disempurnakan. Sepertinya aku jadi miskin lagi. Akhirnya, Ye Yunfei melihat ke sekeliling, tumpukan obat mujarab yang menumpuk seperti gunung, dan dia tidak bisa menahan rasa gembira. Orang harus tahu betapa kaya Ye Yunfei sekarang. Jumlah ramuan yang terkumpul sungguh menakjubkan. Namun, sekarang semuanya telah dimurnikan, dan tidak satu pun tanaman yang tersisa.
Ternyata setiap seni bela diri dan seni kultivasi yang saya pilih membutuhkan banyak sumber daya. Namun, seni bela diri dan kultivasi seperti itu biasanya yang paling kuat. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Oke, selanjutnya saya akan berlatih roda totem 9 istana. Ye Yunfei duduk bersila dan mengaktifkan formula roda totem 9 istana. Dentuman, tiba-tiba, roda bundar yang bersinar dengan cahaya ilahi mulai terbentuk dari belakang Ye Yunfei. Roda bundar itu memiliki 9 kompartemen, masing-masing dihiasi dengan pola hewan imajiner. Roda bundar mekar dengan cahaya yang menyilaukan dan gemilang, dan sepertinya memiliki aura suci yang abadi dan abadi. Pada roda bundar, pola dari 9 binatang dewa, di antara mereka, pola naga hijau adalah yang paling jelas. Itu karena, terakhir kali, Ye Yunfei mengolah pola ini dan menyerap sejumlah besar energi atribut kayu. Oke, sekarang, mari kita latih pola harimau putih dulu. Harimau putih itu milik emas, dan yang dibutuhkan adalah energi logam. Petik 2. Mata Ye Yunfei tertuju pada pola harimau putih, dan dia berkata pada dirinya sendiri. Suara itu jatuh, menabrak, di sekeliling, pil roh menumpuk di tanah, semua pil roh yang mengandung energi logam, tertarik dan terbang satu demi satu, seperti pangsit, jatuh ke dalam 9 kotak dengan pola harimau putih. Bang, bang, bang. Pil roh itu jatuh ke kotak Jiugong dan meledak satu demi satu, berubah menjadi energi spiritual putih yang mengepul, seperti samudra putih, bergolak dengan gila-gilaan. Aura putih ini semuanya adalah aura metalik. Gemuruh, pola harimau putih itu tiba-tiba membuka mulut harimaunya, dan tiba-tiba menyedot, seperti air minum paus yang panjang, menelan energi spiritual putih ke dalam perutnya. Semakin banyak energi spiritual metalik diserap, pola harimau putih mulai perlahan menjadi padat. Selain obat mujarab itu, Ye Yunfei juga menyiapkan banyak bahan surgawi dan harta duniawi yang mengandung energi logam. Pada saat ini, harta logam surga, material, dan bumi ini juga tersedot ke dalam 9 kotak pola harimau putih, dan melebur menjadi sejumlah besar energi spiritual putih. Ye Yunfei duduk bersila, dengan mata tertutup rapat, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Di tubuh, tenda putih yang mempesona bermekaran, seperti Raja Dewa Putih. Waktu berlalu dengan lambat, suatu hari, 2 hari, 3 hari. Tanpa kusadari, setengah tahun telah berlalu. Untungnya, di Menara Hantu, selama waktu 100 kali lipat dari dunia luar. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak khawatir dengan masalah waktu. Setengah tahun kemudian, suatu hari, Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, semua obat mujarab logam dan harta surga dan bumi telah habis. Di belakang Ye Yunfei, di roda bundar, di 9 kotak tempat pola harimau putih berada. Harimau putih menjadi jauh lebih kokoh dan jernih, seperti aslinya. Ye Yunfei mengubah tekniknya dan mengaktifkan pola harimau putih. Mengaum, raungan harimau yang menghancurkan bumi bergema di Menara Hantu. Kemudian, harimau putih itu melompat, keluar dari 9 kisi istana, dan meraung ke langit. Harimau putih ini memiliki tubuh yang sangat besar, dengan awan berwarna-warni di bawah kakinya, kabut putih mengepul di sekujur tubuhnya, dan sepasang pupil harimau yang menghadap ke semua makhluk hidup, seolah ingin menekan langit. Saat itu muncul, ruang di seluruh Menara Hantu bergetar sedikit, dan nafas seperti kekuatan langit menyebar seketika. Kekuatannya tidak buruk, Ye Yunfei tersenyum. Oke, ini Xuanwu, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Basalt milik energi atribut air. Kecelakaan. Mengikuti kata-kata Ye Yunfei, sejumlah besar ramuan dan harta karun yang mengandung energi atribut air terbang satu demi satu dan jatuh ke dalam kotak 9 persegi tempat binatang suci Xuanwu berada. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Waktu berlalu dengan lambat, tanpa sadar. Setengah tahun lagi berlalu. Suatu hari nanti, mengaum, sebuah patung basalt keluar dari roda bundar di belakang Ye Yunfei, meraung ke langit. Patung basalt ini terlihat seperti kura-kura tapi bukan kura-kura, seperti ular tapi bukan ular, dengan kabut hitam di kakinya, dan air hitam di sekujur tubuhnya, membuat orang awam jera. Pola Xuanwu, kita telah mencapai titik ini dalam kultivasi. Selanjutnya, kita akan menuju ke pola Susaku. Ye Yunfei melirik patung Xuanwu, dan berkata pada dirinya sendiri. Novel 9 Matahari, Bab 374. Waktu melambat saat berlalu. Setelah beberapa tahun berlalu,
Pada roda totem 9 istana, 9 pola binatang ilahi yang suci dan mulia telah menyala dengan kuat. Setiap pola menjadi lebih padat, tidak lagi tembus pandang. Pada saat ini, 9 pola binatang ilahi menyerap semua pil roh dan harta surga dan bumi. Gemuruh, Ye Yunfei mengaktifkan rumusnya, dan segera, roda totem di belakangnya mulai berputar perlahan. 9 pola binatang ilahi mekar pada saat yang sama, memancarkan aura sakral dan kekal. Mengaum, ke-9 binatang ilahi mengangkat kepala mereka ke langit dan bersama-sama meraung. Kekuatan mereka luar biasa. Nafas energi yang luas dan tak tertandingi terpancar. Pada saat ini, Ye Yunfei merasakan kekuatan spiritualnya melonjak dengan tak terbatas. Ada rasa kekuatan yang tak terbatas dan bisa mendorong langit secara horizontal. Latihan seperti ini tidak mengecewakan saya, memang sangat kuat. Ye Yunfei tersenyum puas. Ye Yunfei selalu sangat selektif dalam seni bela diri dan seni bela diri. Roda totem Jiugong seperti ini sangat dihargai oleh Ye Yunfei, sungguh luar biasa. Roda totem 9 istana adalah keterampilan bela diri kuno yang Ye Yunfei secara tidak sengaja temukan di reruntuhan kuno sepanjang hidupnya. Ye Yunfei tidak pernah berlatih dalam kehidupan sebelumnya. Sekarang, ini adalah latihan pertamanya. Meskipun kekuatan spiritual saya saat ini hanya dalam tahap awal alam terkondensasi, begitu saya menggunakan roda totem 9 istana ini, saya akan melompati level dan bertarung melawan para prajurit dari tahap pembangunan asal, dan tidak akan ada masalah di semuanya. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Menurut perhitungan, harus ada 2 atau 3 hari tersisa untuk kompetisi peringkat mahasiswa baru. Dalam waktu tersisa, mari kita berlatih bentuk kelima dari seni abadi 18 jiwa, kata Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Seni abadi 18 jiwa memiliki total 18 gerakan, yang masing-masing memiliki serangkaian postur dan cetakan tangan yang unik. Selain itu, semakin sulit. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih bentuk kelima dari seni abadi 18 jiwa. Pada saat ini, di area mahasiswa baru Akademi Taois, suasana semakin mencekam. Semua orang bersiap, siap untuk pamer di kompetisi peringkat, mendapatkan ketenaran dan melambung ke langit. Di halaman kecil tempat Feng Yunao berada. Boom! Tiba-tiba, raungan energi yang besar datang dari ruang kultivasi. Nafas energi yang kuat menyebabkan seluruh halaman kecil bergetar hebat. Di ruang rahasia, akhirnya berhasil menembus tahap awal Yuan Sujing. Sekarang, saya bisa melawan tahap akhir Zuyuan. Petik 2. Feng Yun berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan tenang, nadanya mengandung rasa percaya diri yang sangat besar. Kamu Yunfei, sebaiknya kamu tidak bertemu denganku di kompetisi peringkat mahasiswa baru ini. Kalau tidak, saya akan membiarkan Anda memahami siapa jenius yang sebenarnya. Petik 2. Feng Yunao mencibir. Pada saat ini, tiba-tiba, ekspresi Feng Yunao berubah, dan dia bergegas keluar dari ruang rahasia. Seorang pemuda ramping dan anggun berdiri di luar. Sepupu, kapan kamu datang? Petik 2. Feng Yunao mendatangi pemuda ini dan berkata dengan hormat. Menghadapi pemuda di depannya, Feng Yunao kehilangan ekspresi superiornya yang biasa, tetapi menjadi sangat rendah hati dan patuh. Karena, Feng Yunao mengerti bahwa sepupunya jauh lebih kuat dari dirinya. Apalagi, sepupu ini adalah salah satu murid unggulan dari Akademi Penjaga. Sepupu Feng Yunao, saya telah menerima berita yang pasti. Kali ini, 3 siswa teratas dalam kompetisi peringkat mahasiswa baru memiliki harapan untuk menjadi siswa unggulan. Perguruan tinggi. Setiap siswa benih adalah target pelatihan utama perguruan tinggi. Mari kita begini, jumlah siswa di Akademi Pelindung Dao lebih dari 10.000. Namun, tidak lebih dari 100 siswa benih. Dapat dikatakan bahwa setiap siswa benih yang keluar dari Akademi Pelindung Dao pasti akan menjadi anggota benua langit yang mendalam, pria besar yang mendominasi satu sisi. Sepupu Feng Yunao, dengan bakatmu, kemungkinan besar kamu akan berada di peringkat 3 besar dan menjadi murid unggulan. Pria muda itu berkata dengan ringan dengan tangan di belakang punggungnya. Petik 2. Sepupu, aku mengerti. Saya pasti akan berusaha untuk menjadi siswa unggulan dari Akademi Penjaga. Petik 2. Feng Yunao menjawab dengan cepat. Sepupu Feng Yunao, bakatmu tidak buruk. Bekerja keras dan membawa kemuliaan bagi keluarga Feng Yun kita. Petik 2. Kata pemuda itu. Jangan khawatir, sepupu, aku akan bekerja keras. Petik 2. Kata Feng Yunao.
Bagus sekali. Pemuda itu mengangguk, dan kemudian, dengan gerakan tubuhnya, dia melayang ke langit. Saat ini, di ruang rahasia budidaya di halaman kecil lain di area baru lahir. Boom, terdengar suara keras, dan seluruh halaman kecil terguncang hebat. Haha, aku, Qin An, menanggung penghinaan untuk waktu yang lama, dan akhirnya, hari ini, aku menerobos ke tahap awal alam Suyuan. Mulai sekarang, aku, Qin An, tidak perlu sembunyikan dunia nyata lagi, dan aku tidak harus menjadi pria dengan ekor di antara kedua kakiku. Qin An memiliki tubuh roh surgawi, dan tidak akan pernah mau kalah dengan orang lain. Ye Yunfei, tunggu saja, kamu berhutang darah dari keluarga Qin, dan cepat atau lambat aku akan membuatmu membayarnya dengan darah. Petik 2. Di ruang rahasia, Qin An melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak, penuh ambisi. Karena memiliki tubuh roh surgawi, terobosan alam Qin An sangat cepat. Namun, ketika dia berada di wilayah timur, dia selalu sangat rendah hati dan dengan sengaja tidak ingin menarik perhatian Ye Yunfei, jadi dia terus menyembunyikan alam kekuatan spiritual yang sebenarnya. Setelah memasuki Akademi Tao, dia berlatih dalam pengasingan selama sebulan, dan akhirnya berhasil menembus ke tahap awal dari alam Suyuan. Dia merasa bahwa dia tidak lagi harus takut pada Ye Yunfei. Tanda seru. Petik 2. Di ruang rahasia, Qin An berdiri dengan tangan di belakang, terlihat sangat percaya diri. Hampir pada saat yang sama, di halaman kecil tempat Xiao Hui berada, tiba-tiba, teriakan Phoenix bernada tinggi terdengar, dan hantu Phoenix asli tiba-tiba membubung ke langit dari ruang pelatihan rahasia, melonjak dan menari di langit. Di ruang rahasia, ledakan, semburan energi yang sangat besar keluar. Aku benar-benar menerobos lagi. Ini tahap tengah dari Condensed Realm. Ini ketiga kalinya aku menerobos dalam bulan ini. Petik 2. Di ruang rahasia tersebut, Xiao Hui dengan wajah cantiknya terkejut. Alam spiritualnya telah menembus 3 kali berturut-turut selama periode waktu ini. Guru benar-benar telah membantuku mengaktifkan fisik Phoenix. Itu luar biasa. Saya merasa baik-baik saja dan saya akan menerobos ke level berikutnya. Ayo, terus semangat, Xiao Hui, kata Xiao Hui pada dirinya sendiri dengan semangat, kemudian ia terus melangkah mundur untuk mencapai tingkat kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Selain Xiao Hui, ada banyak jenius lain di area baru yang juga berhasil menerobos. Tampaknya ada banyak jenius sejati di antara siswa baru di kelas ini. Di College of Protecting Dao, beberapa pemimpin tingkat tinggi merasakan situasi di area mahasiswa baru melalui kekuatan jiwanya, dan mereka tidak bisa menahan anggukan. Haha, bagus sekali. Kualitas kelas mahasiswa baru sangat tinggi. Ini sangat baik. Kedua dekan itu tidak bisa menahan tawanya saat menerima laporan itu. Mereka sangat senang. Saat ini, masih ada 1 hari tersisa sebelum kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru dimulai. Di menara hantu, Ye Yunfei bangun dari tidurnya perlahan dan membuka matanya. Kekuatan jiwaku sekarang dapat melihat jarak sekitar 200.000 meter. Hampir tidak ada yang terlalu jauh, kata Ye Yunfei saat ia merasakan kekuatan jiwanya. Bab 375. Dengan jiwa yang kuat seperti ini, Ye Yunfei percaya bahwa ia bisa membunuh prajurit biasa dari alam kondensasi nyata hanya dengan satu pemikiran untuk menciptakan setan. Sudah waktunya untuk berlatih keterampilan bela diri kekuatan jiwa lagi, ucap Ye Yunfei pada dirinya sendiri. Saat ini, Ye Yunfei telah berlatih beberapa keterampilan bela diri kekuatan jiwa, termasuk jarum dewa pemakan dan setan pemelihara satu pikiran. Namun, jarum dewa pemakan terlalu lemah dan hampir tidak berpengaruh sekarang. Sementara seni jiwa abadi 18 digunakan khusus untuk meningkatkan kekuatan jiwa, bukan sebagai keterampilan bela diri kekuatan jiwa ofensif. Karena itu, satu-satunya keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang bisa digunakan oleh Ye Yunfei adalah dengan menciptakan setan hanya dengan satu pemikiran. Ye Yunfei merasa agak bosan. Biarkan aku berpikir, keterampilan bela diri kekuatan jiwa apa yang lebih cocok untukku. Dalam pikiran Ye Yunfei, ia mencari kekuatan jiwa dan seni bela diri yang ia minati. Pedang jiwa surgawi, itu dia. Tiba-tiba, Ye Yunfei berseru. Pedang jiwa surgawi adalah keterampilan bela diri yang sangat aneh, yang dengan sempurna menggabungkan ilmu pedang dan kekuatan jiwa. Sederhananya, itu menggunakan niat pedang dan kekuatan jiwa untuk memadatkan kekuatan jiwa dan energi pedang di lautan jiwa, dan menggunakannya untuk melawan musuh. Dalam kehidupan sebelumnya,
Ye Yunfei telah berlatih keterampilan bela diri semacam ini, dan dia sangat memuji kekuatannya. Setelah membuat keputusan, Ye Yunfei segera mulai berlatih pedang jiwa surgawi. Masih ada 1 hari tersisa sebelum kompetisi pemeringkatan mahasiswa baru. Namun, di Menara Hantu, aliran waktu berbeda dengan dunia luar. Karena itu, Ye Yunfei masih punya banyak waktu. Niat pedang, Ye Yunfei menggerakkan pikirannya, dan niat pedang yang tajam muncul di lautan jiwa. Kekuatan jiwa, Ye Yunfei secara langsung merangsang kekuatan jiwa, dan segera, sejumlah besar kekuatan jiwa melonjak hebat di lautan jiwa. Kemudian, Ye Yunfei mulai mencoba mengompres niat pedang dan kekuatan jiwa secara bersamaan. Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, seutas kekuatan jiwa dan energi pedang berhasil diringkas dan ditangguhkan di lautan jiwa. Ki pedang kekuatan jiwa ini dikendalikan oleh jiwa, dan ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Dengan gerakan pikiran, pedang Ki membunuh dan menyerang target. Yang lebih menakjubkan adalah tidak hanya bisa menyerang tubuh jiwa lawan, tapi juga menyerang tubuh lawan. Apalagi kecepatannya sangat cepat. Sejauh yang dipikirkan, kekuatan jiwa dan energi pedang juga datang. Ada pepatah mengatakan bahwa dalam dunia persilatan, satu-satunya hal yang tidak bisa dipatahkan adalah kecepatan. Oleh karena itu, pedang jiwa surgawi ini adalah keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang sangat kuat. Oke, ayo selesaikan latihan. Kompetisi peringkat mahasiswa baru harus dimulai. Ye Yunfei menyelesaikan latihan, langsung meninggalkan Menara Hantu, dan kembali ke ruang rahasia. Kemudian, keluar dari ruang rahasia, Wu Heishan, Xiao Hui, dan Yuan Dayong sudah menunggu di luar. Bos, kamu akhirnya keluar. Hari ini adalah hari kompetisi peringkat mahasiswa baru. Teriak Wu Heishan saat melihat Ye Yunfei. Tentu saja aku ingat. Ye Yunfei mengangguk. Xiao Hui, kamu telah menembus tahap akhir dari Condensed Realm. Ye Yunfei sedikit terkejut, dan berkata kepada Xiao Hui. Sebelumnya, ranah Xiao Hui berada di ranah pertengahan bijak. Sekarang, ini adalah tahap akhir dari alam berkonsentrasi. Dalam waktu sesingkat itu, dia menerobos 4 alam dalam 1 nafas, sungguh menakjubkan. Ternyata fisik Phoenix diaktifkan. Ye Yunfei mengangguk. Kru Phoenix fisik benar-benar pantas mendapatkan. Reputasinya, setelah diaktifkan dan dipraktikkan, ia akan meledak dengan potensi yang luar biasa. Ye Yunfei memandang Wu Heishan dan Yuan Dayong. Ditemukan bahwa keduanya berada di tahap akhir alam suci. Namun, tampaknya dalam waktu dekat, ada harapan untuk menembus tahap awal Condensed Realm. Oke, ayo pergi ke kompetisi peringkat mahasiswa baru, kata Ye Yunfei. Pada saat ini, di arena seni bela diri Akademi Taois, itu sangat hidup. Pagi-pagi sekali, ada banyak orang dan banyak kebisingan. Tak hanya itu, lebih dari 1.000 mahasiswa baru datang lebih awal. Sejumlah besar siswa veteran juga datang untuk menonton. Setiap kompetisi peringkat mahasiswa baru dapat dikatakan sebagai acara akbar Akademi Taois. Dalam kompetisi pemeringkatan ini, saya harus menunjukkan keunggulan saya, membuat gebrakan besar, dan membuat nama untuk diri saya sendiri. Ye Yunfei, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku selama kompetisi. Kalau tidak, bahkan jika saya mencoba yang terbaik dan dihukum oleh akademi tingkat tinggi, saya akan membunuhmu. Petik 2. Di sudut arena seni bela diri, Qin An mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya penuh percaya diri. Memasuki Akademi Pelindung Dao, di depan monumen pencerahan, setelah pencerahan selesai, Qin An segera memilih untuk mundur dan berlatih, semua memukul alam. Ye Yunfei mengalahkan 4 klan Xiao. Qin An tidak tahu tentang master pada tahap awal dinasti Yuan. Sekarang dia telah menembus tahap awal dinasti Yuan, dia merasa bahwa Ye Yunfei seharusnya tidak lagi menjadi lawannya. Di posisi lain, Feng Yunao, berpakaian putih, berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung. Wajah mudanya putih dan tampan, namun dengan sedikit ketidakpedulian dan kesombongan. Kakak Feng Yun pasti nomor 1 dalam kompetisi peringkat ini. Di sudut lain arena pencak silat, berdiri adalah seorang pemuda dengan ekspresi menyendiri, mengenakan kain goni dan sepasang sandal jerami, berdiri dengan tenang, dengan mata tertutup dan rambut panjangnya mencapai pinggang. Kerumunan yang berisik di sekitarnya sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, pemuda itu membisikkan kata-kata yang hanya bisa didengarnya. Tuan,
Saya akan mewarisi keinginan terakhir Anda dan mempraktikkan penebusan dosa selama 10 tahun. Sekarang, akhirnya, pencapaian kecil. Kompetisi peringkat ini akan menjadi kesempatan bagi saya untuk naik. Guru, jangan khawatir, suatu hari, saya akan mendirikan kembali sekolah Dudao dan meneruskannya. Petik 2, pemuda itu berkata pada dirinya sendiri. Hehe, ini sangat meriah. Pertandingan peringkat hari ini pasti sangat menarik. Nona Ben perlu menunjukkan dirinya dengan baik. Nah, yang terbaik adalah bisa mengalahkan cowok Feng Yunao yang suka berpura-pura dan memenangkan tempat pertama. Petik 2, seorang gadis kecil yang baru berusia 14 atau 15 tahun, berpakaian merah jambu dan giok, melihat ke arena seni bela diri yang bising, wajahnya memerah karena kegembiraan, dan dia terus mengayunkan tinju merah jambu. Pada saat ini, di arena seni bela diri, bisa dibilang angin bertiup kencang. Setiap jenius muda diam-diam bersumpah untuk meraih hasil bagus dalam kompetisi ini. Ada begitu banyak orang. Pada saat ini, Ye Yunfei dan yang lainnya datang ke arena seni bela diri, dan Wu Heishan tidak dapat menahan diri untuk berseru begitu mereka masuk. Selain lebih dari 1.000 mahasiswa baru, setidaknya beberapa ribu mahasiswa lama datang untuk menyaksikan. Lihat, ini Ye Yunfei. Akhirnya dia datang juga. Begitu Ye Yunfei muncul, dia menarik perhatian banyak siswa. Sebab, Ye Yunfei adalah sosok yang relatif terkenal di Akademi Pelindung Dao. Dia pernah menandai markas klan Xiao 2 kali, dan bahkan menghancurkan markas klan Xiao. Perbuatan seperti itu telah lama menyebar ke seluruh Akademi Taois. Oleh karena itu, Ye Yunfei samar-samar terlihat seperti orang terkenal. Melihat penampilan Ye Yunfei, tatapan bangga Feng Yun segera menoleh. Merasakan sesuatu di hati Ye Yunfei, dia juga saling memandang. Feng Yunao mengulurkan telapak tangan kanannya, dan membelai lehernya dengan ringan. Artinya jika Anda bertemu Ye Yunfei di kompetisi, Anda tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Ye Yunfei tersenyum ringan, tidak memperhatikan sama sekali. Sekilas Ye Yunfei tahu bahwa Feng Yunao telah menembus ke tahap awal Yuan Sujing, tapi terus kenapa? Bagi Ye Yunfei, tidak ada tekanan sama sekali. Di pinggiran kota Kekaisaran Wanshu, Ye Yunfei memenggal 15 Yuan Builder sekaligus. Bab 376. Apakah pria itu Ye Yunfei? Sepertinya tidak ada yang istimewa, dan dia hanya berada di tahap awal Concentrating Realm. Dengan dia, bisakah dia benar menyerang markas Xiao Clan 2 kali? Adalah kekuatan fisik. Jadi, jangan remehkan dia. Banyak pemurni tubuh semuanya berumur pendek dan tidak akan bertahan lama. Di arena seni bela diri, para siswa veteran itu juga menunjuk dan mengomentari Ye Yunfei. Saat ini, sebuah panggung telah dipasang di sisi timur arena pencaksilat, dan meja serta kursi telah tertata rapi di atas panggung. Platform ini disiapkan khusus untuk manajemen senior akademi. Di tengah arena seni bela diri, ada lebih dari selusin arena. Arena ini digunakan untuk kompetisi. Tiba-tiba, serangkaian sosok ganas terbang dari langit yang jauh dan mendarat di peron di sebelah timur lapangan seni bela diri. Setiap sosok memancarkan aura agung, memberi orang perasaan penindasan yang agung. Semua siswa disegarkan, manajemen senior akademi ada di sini. Setelah beberapa saat, manajemen senior dari puluhan perguruan tinggi semuanya telah tiba. 3 wakil presiden, 8 penatua, lebih dari selusin diaken, dan banyak seniman bela diri. Mahasiswa baru yang terhormat, perguruan tinggi sangat mementingkan kompetisi peringkat mahasiswa baru ini. Saya harap semua mahasiswa baru akan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri dan menunjukkan sikap Anda. Din Sangguan berdiri dan berkata perlahan. Suaranya, lembut dan agung, dengan jelas menyebar ke telinga semua orang. Ya, semua siswa baru menjawab serempak. Dalam kompetisi peringkat ini, siswa yang bisa masuk 5 besar akan diberi hadiah. Apalagi mereka bisa masuk Tianlongqi dan berlatih selama 3 hari. Kata Din Sangguan, mendesis. Setelah mendengar kata-kata Din Sangguan, semua siswa lama dan beberapa siswa baru yang mengetahui cerita orang dalam tidak bisa menahan nafas. Karena, Tianlongqi adalah tempat berharga untuk kultivasi di Akademi Tao. Dikatakan bahwa hanya siswa unggulan di akademi yang memenuhi syarat untuk sering memasuki Tianlongqi untuk berlatih. Siswa lain jarang memiliki kesempatan untuk memasuki Tianlongqi untuk berlatih. Sebagian besar siswa baru,
meskipun mereka masih belum tahu apa itu Tianlongqi. Namun, melihat ekspresi kaget dari para siswa veteran itu, orang tahu bahwa itu pasti hal yang luar biasa. Juga, siswa yang bisa mendapatkan 3 besar berhak menjadi siswa unggulan. Lanjut Din Sangguan, mendesis. Di arena seni bela diri, terdengar suara terengah-engah lagi. Anda tahu, ada lebih dari 10.000 siswa di Akademi Tao. Dan jumlah siswa unggulan hanya sekitar 100. Bisa dibayangkan betapa langkanya siswa benih. Dapat dikatakan bahwa begitu Anda menjadi siswa unggulan, Anda akan dilatih sepenuhnya oleh Akademi. Di masa depan, pasti ada masa depan yang cerah. Sebagian besar siswa baru telah mendengar tentang siswa unggulan. Oleh karena itu, setelah mendengarkan perkataan Din Sangguan, semua mahasiswa baru sangat bersemangat. Apalagi beberapa mahasiswa baru yang yakin bisa mendapat nilai bagus malah semakin termotivasi. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kuberitahukan kepada semua orang. Di antara siswa baru di kelasmu, Akademi telah mengonfirmasi kandidat untuk 3 siswa unggulan terlebih dahulu. Ketiga mahasiswa unggulan ini tidak perlu lulus kompetisi atau penilaian apapun, dan langsung menjadi mahasiswa unggulan. Saya akan membiarkan mereka keluar dan bertemu semua orang. Jangan khawatir, ketiga siswa unggulan ini tidak akan mengikuti kompetisi. Tujuan membiarkan mereka datang hanya agar semua orang bisa saling mengenal. Petik 2, kata Din Sangguan. Apa, sudah ditentukan 3 siswa unggulan? Petik 2, Anda tidak perlu lulus penilaian apapun untuk menjadi siswa unggulan. Ini seperti menyontek. Petik 2, setelah mendengarkan kata-kata Din Sangguan, sebagian besar siswa di bidang seni bela diri mulai berdiskusi dengan heran. Suara mendesing. Begitu Din Sangguan selesai berbicara, 3 pemuda jatuh dari langit dan mendarat di samping Din Sangguan. 2 pria dan 1 wanita. Mereka semua memiliki temperamen yang luar biasa dan luar biasa. 2 pria, tampan, kaya dan tampan, pria tampan standar. Wanita itu bahkan lebih cantik dan cantik. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa alam kekuatan spiritual ketiga anak muda ini semuanya berada di tahap akhir Yuan Sujing. Merasakan fluktuasi kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh ketiga pemuda ini, wajah semua siswa di bidang seni bela diri berubah total. Tuhanku, apakah mereka benar-benar siswa baru yang baru masuk sekolah? Kekuatan seperti itu terlalu menakutkan. Petik 2, apakah itu siswa baru atau siswa lama? Semua orang tercengang. King Luo, ketika ketiga pemuda itu muncul di samping Dekan Sangguan, mata Ye Yunfei langsung tertuju pada wanita itu, sedikit terkejut. Karena wanita, cantik dan cantik ini persis Su King Luo. Tidak pernah melihat King Luo, ternyata dia telah ditunjuk sebagai siswa unggulan secara default. Diperkirakan selama ini dia berlatih di pintu tertutup. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sendiri. Saat mata Ye Yunfei tertuju pada Su King Luo, mata Su King Luo juga tertuju pada kerumunan, mencari Ye Yunfei kemana-mana. Akhirnya, dia melihat Ye Yunfei. Segera, senyum ceria muncul di wajahnya yang lembut. Tatapan kedua orang itu saling terkait, mengenal satu sama lain dan saling tersenyum. Dalam kelahiran kembali seumur hidup ini, Ye Yunfei sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan urusan pribadi anak-anaknya. Oleh karena itu, betapapun cantiknya wanita yang Anda temui, Anda tidak akan terlalu memperhatikannya. Namun, Su King Luo berbeda. Su King Luo adalah penyesalan Ye Yunfei di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, ketika Ye Yunfei menyeberang ke kesengsaraan dewa, dia tiba-tiba terganggu dan mengingat segala macam penyesalan dalam hidupnya. Di antara mereka, termasuk Su King Luo. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, Ye Yunfei ingin menebus penyesalan di kehidupan sebelumnya dan menghargai Su King Luo. King Luo, siapa yang kamu lihat? Pada saat ini, di samping Su King Luo, seorang pemuda kurus dengan wajah seperti mahkota tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya. Saat berbicara, dia mengikuti tatapan Su King Luo dan melihat Ye Yunfei. Segera, wajah pemuda itu menjadi gelap, dan ekspresi kecemburuan muncul di kedalaman matanya. Nama pemuda ini adalah Lu Tianyi, dan seperti Su King Luo, dia ditunjuk sebagai siswa unggulan terlebih dahulu oleh manajemen senior Akademi Tao. 3 siswa unggulan sudah bertemu satu sama lain. Pertama kali Lu Tianyi melihat Su King Luo, dia sangat terpesona oleh kecantikan dan temperamen Su King Luo. Kemudian, dia menganggap Su King Luo sebagai wanita masa depannya. Di matanya,
hanya wanita seperti Su Qingluo yang memenuhi syarat untuk menjadi wanitanya. Namun, sekarang, Su Qingluo tersenyum pada pria lain di depannya. Terlebih lagi, dia tersenyum sangat ceria sehingga dia tampak bahagia di seluruh tubuh dan pikirannya. Ini membuatnya, bagaimana tidak cemburu. Seorang kenalan, jawab Su Qingluo ringan. Dalam hati Su Qingluo, hanya Ye Yunfei yang laki-laki, dan dia selalu sangat tidak peduli pada Lu Tianyi. Bab 377. Melihat sikap Su Qingluo, Lu Tianyi merasa semakin cemburu. Dia berani menyimpan niat buruk terhadap wanita yang aku sukai. Dia pasti akan kuhabisi. Lu Tianyi berpikir dalam hati, merasa sangat marah. Tapi karena semua orang, terutama pejabat perguruan tinggi, mengawasinya, dia menahan diri untuk tidak bertindak. Namun, Lu Tianyi bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan Su Qingluo. Semua orang, kompetisi peringkat mahasiswa baru akan segera dimulai. Izinkan saya menjelaskan aturan kompetisi, kata Din Sangguan dengan suara lantang. Semua orang diam dan mendengarkan dengan serius. Format utama dari kompetisi adalah pertarungan 1 lawan 1 dalam sebuah arena. Objek kompetisi ditentukan melalui undian. Kompetisi terdiri dari beberapa babak. Setiap kontestan memiliki 3 kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Jika mereka bisa memenangkan 3 atau 2 kali, mereka akan lolos ke babak berikutnya. Namun, jika mereka gagal, mereka akan tersingkir. Hingga tersisa 10 siswa terakhir, mereka akan bersaing untuk menjadi 10 besar. Selain itu, selama kompetisi, cobalah untuk menghindari terluka atau bahkan terbunuh. Kita semua satu komunitas, jadi tidak perlu mempertaruhkan nyawa dalam pertarungan. Baiklah, sekarang kompetisi resmi dimulai, kata Din Sangguan dengan tegas. Semua siswa baru, sekarang, saya akan menarik undian untuk memutuskan di arena mana Anda akan berada dan siapa yang akan Anda lawan. Di tengah arena, di dekat puluhan arena, ada kotak kayu hitam besar. Seorang diaken berdiri di samping kotak kayu. Dia berkata dengan keras. Pada dering pertama, Chen Hu akan menghadapi Huang Huasong. Pada dering kedua, Lu Feng akan menghadapi Lu Jinyu. Diaken itu mengulurkan tangannya dari kotak kayu hitam, mengeluarkan potongan token kayu, dan berteriak keras. Murid-murid baru yang namanya dibacakan melompat ke arena yang sesuai 1 demi 1 dan mulai bertarung. Dering No. 7, Du Jinbiao vs. Ye Yunfei. Tiba-tiba, Ye Yunfei mendengar namanya. Gelombang pertama, giliranku. Ye Yunfei tersenyum, lalu melangkah dan berjalan menuju ring ke-7. Bos, ayolah, kata Wu Heishan. Ayo, kakak dan adik Xiao Hui juga berkata. Gelombang kompetisi pertama, saudara dan saudari Wu Heishan dan Xiao Hui, belum diundi. Ternyata nama anak ini adalah Ye Yunfei. Bagus sekali, mudah untuk mengetahui namanya. Petik 2, Lu Tianyi memperhatikan Ye Yunfei berjalan ke ring ke-7, dan diam-diam mencibir. Pada ring ke-7, Du Jinbiao adalah seorang pemuda gagah dengan kekuatan alam kental tingkat menengah. Dia memegang pedang emas di tangannya, dan tubuhnya penuh dengan tekanan spiritual yang kuat. Beberapa waktu lalu, saya telah berlatih dalam pengasingan, dan saya baru saja pergi kemarin. Tapi, saya dengar, Ye Yunfei, Anda tampaknya menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Bahkan ada legenda bahwa Anda dapat mengalahkan master tahap awal Su Yuanjing. Pada tahap awal negara bagian, Anda dapat mengalahkan tahap awal negara bagian Su Yuan. Haha, siapapun yang memiliki otak kecil tidak akan mempercayai legenda yang dibuat-buat ini. Sekarang, saya akan mengalahkan Anda di depan umum, jadi bahwa setiap orang dapat mengungkapkan warna asli Anda. Du Jinbiao menatap Ye Yunfei, menyeringai. Terlalu banyak omong kosong, keluar dari sini. Ye Yunfei melambaikan tangan kanannya, dan mengirimkan kekuatan telapak tangan dari udara, seperti petir, mengenai Du Jinbiao di sisi kiri wajahnya. Ledakan. Jika Du Jinbiao tersambar petir, dia menembak ke belakang, terbang keluar dari ring, menghantam tanah, dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Kekalahan kedua seperti menelan lalat. Melihat pemandangan ini, mata banyak siswa penuh dengan kengerian dan ketakutan, seperti yang diharapkan dari karakter kejam yang pernah menyerang markas Xiao Clan 2 kali. Seorang siswa mendesah dengan suara rendah. Huff, ternyata dia bagus dalam kekuatan fisik. Prospek perkembangan orang ini terbatas.
Semut seperti itu tidak memenuhi syarat untuk bersaing denganku untuk King Luo. Petik 2. Lu Tianyi melihat penampilan Ye Yunfei, tapi dia menolaknya. Kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Melihat kekuatan tempur Ye Yunfei, Su King Luo tersipu kegirangan. Kamu Yunfei, kamu bisa bangga. Begitu kamu bertemu denganku, aku akan membiarkanmu menangis tanpa menangis. Petik 2. Feng Yunao menatap Ye Yunfei dan terus mencibir. Segera, Xiao Hui, Yuan Dayong, dan Wu Heishan juga berturut-turut memasuki ring untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Di pertandingan pertama, ketiganya menang. Terutama Xiao Hui, setelah mengaktifkan fisik Phoenix, temperamennya menjadi lebih halus, dan kekuatan bertarungnya menjadi sangat kuat. Selama pertarungan, beberapa jurus sederhana juga meledak dengan kekuatan mengerikan di tangannya. Lihat, di deringan kedua, Feng Yunao ada di atas panggung. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Segera, banyak orang melihat deringan kedua. Di atas ring, Feng Yunao berpakaian putih, berdiri dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya acuh tak acuh, kepalanya terangkat tinggi, dan dia sama sekali tidak memandang lawannya. Seorang pemuda jangkung dan kurus berdiri di hadapan Feng Yunao, memegang tombak di tangannya, menatap Feng Yunao dengan mata ketakutan. Karena pemuda jangkung dan kurus ini berada di tahap tengah alam berkonsentrasi. Dia tahu bahwa dia mungkin bukan lawan Feng Yunao. Namun, di bawah pengawasan semua orang, dia tampak sedikit malu dan segera menyerah. Oke, kamu mengaku kalah, jangan buang waktuku. Feng Yunao berdiri di atas ring kurang dari 2 detik sebelum berbalik dan bersiap untuk turun dari ring. Kakak Feng Yun, kamu, pemuda jangkung dan kurus itu tidak bisa membantu tetapi terkejut, dan memanggil. Gulungan, tiba-tiba, Feng Yunao berteriak dengan keras, dan kekuatan jiwa yang kuat menghantam kepala pemuda jangkung dan kurus itu. Ah! Pria muda jangkung dan kurus itu berteriak, seolah disambar petir. Dia mundur beberapa langkah dan menatap Feng Yunao dengan ekspresi ketakutan. Feng Yunao keluar dari ring tanpa menoleh ke belakang. Penonton terdiam. Kebanyakan orang tahu bahwa Feng Yunao telah menggunakan keterampilan bela diri kekuatan jiwa. Memiliki tingkat kekuatan jiwa seperti itu di usia yang begitu muda sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, untuk seniman bela diri di benua langit yang mendalam, keterampilan bela diri kekuatan jiwa terlalu berharga. Tidak mungkin bagi prajurit biasa untuk memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan seni bela diri kekuatan jiwa. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei ditarik lagi dan naik ke atas panggung untuk bertarung. Lawannya ternyata adalah seorang prajurit suci. Ye Yunfei menamparkan tangannya dengan santai, dan dalam sedetik, pertarungan berakhir. Di setiap babak kompetisi, setiap peserta memiliki 3 kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Setelah babak pertama, Ye Yunfei, Xiao Hui, Wu Heishan dan Yuan Dayong semuanya lulus ujian dan masuk babak berikutnya. Untuk Ye Yunfei, pertandingan selanjutnya bisa diabaikan. Lawan Ye Yunfei, kebanyakan dari mereka, dikalahkan oleh Ye Yunfei dalam hitungan detik. Atau, ada juga beberapa lawan yang langsung menyerah saat melihat Ye Yunfei. Karena, tidak peduli apakah itu master dari alam suci, master dari alam terkondensasi, atau bahkan tahap akhir dari alam terkondensasi, mereka bukanlah musuh sekali tembak Ye Yunfei. Di antara mereka, Ye Yunfei mengakhiri pertempuran dalam 2 langkah ketika dia bertemu dengan beberapa dari mereka yang sangat kuat dan sulit di tahap akhir alam terkondensasi. Penampilan eye-catching Ye Yunfei secara alami menyebabkan semburan keheranan. Su King Luo sangat bersemangat, melihat pemandangan yang indah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya dan bersorak untuk Ye Yunfei. Berdiri di samping Su King Luo, Du Tianyi dipenuhi dengan kegembiraan, berharap dia bisa segera bergegas ke ring dan membunuh Ye Yunfei. Permainan Feng Yunao hampir sama dengan permainan Ye Yunfei. Selain itu, yang lebih dibesar-besarkan dari Ye Yunfei adalah bahwa sebagian besar kontestan yang bertemu dengan Feng Yunao langsung menyerah. Karena, Feng Yunao menyerang tanpa ampun, begitu dia menyerang, lawannya akan cacat atau terluka. Bab 378. Selain Ye Yunfei dan Feng Yunao, ada beberapa murid baru yang penampilannya juga sangat menarik perhatian. Di antara mereka, terdapat seorang pemuda yang mengenakan kain kabung dan sandal jerami, dengan ekspresi yang terkesan muram. Ia memegang pisau panjang yang sudah setengah patah. Pemuda itu adalah Du Guhuan, dan dalam setiap pertempurannya,
ia selalu berhasil mengalahkan musuhnya hanya dengan satu gerakan. Ia tidak pernah melakukan gerakan kedua. Teknik pisau yang dimilikinya sangat sederhana, hanya mengandalkan satu hal saja, yaitu kecepatan. Tak ada yang dapat melihat gerakan Du Guhuan dengan jelas, dan dengan sekali pisau yang kilat, musuh sudah terkena serangannya. Satu-satunya hal yang penting dalam seni bela diri adalah kecepatan. Teknik pedang Du Guhuan terlalu ekstrim. Jika kamu tidak bisa mengalahkan musuh dengan satu jurus, maka semangatmu akan hilang, dan kamu akan sulit untuk memenangkan pertarungan lagi, kata Ye Yunfei, sambil menatap ke arah pintu. Tidak hanya itu, ada juga seorang gadis kecil bernama Wenzi yang mampu membuat orang terkejut. Wenzi masih berusia 14 atau 15 tahun, dengan penampilan yang sangat imut. Namun, ketika berada di atas arena, ia menjadi seorang monster dengan wajah manusia, yang dengan mudah melumpuhkan lawannya dengan gerakan yang cepat dan mematikan. Di tahap akhir alam konsentrasi, bahkan pejuang terbaik pun tidak mampu mengalahkannya. Selama bertarung, awan kabut emas akan muncul dari tubuh Wenzi. Kabut emas ini mampu menahan serangan yang sangat kuat. Setiap serangan lawan yang menyentuh kabut emas akan seketika kehilangan kekuatannya. Namun, kekuatan serangan dari kabut emas ini sendiri sangat mengerikan, terlebih lagi saat Wenzi menggunakan tinju dan kakinya untuk menyerang, kekuatannya sangat dahsyat. Ini adalah inti dari Tai Tiangan. Ye Yunfei melihat awan kabut emas yang meletus dari tubuh Wenzi, dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Ternyata tubuh Wenzi ini sebenarnya menyatu dengan sekelompok saripati Tai Tiangang. Inti dari Tai Tiangang adalah harta langka di dunia. Bahkan Ye Yunfei sangat cemburu. Tubuhnya sebenarnya adalah perpaduan sempurna dari esensi Tai Tiangang, yang jauh lebih kuat daripada kebanyakan fisik khusus di dunia. Bahkan fisik True Phoenix Xiaohui mungkin tidak sebanding dengannya. Hanya namun, dia tampaknya tidak pandai menggunakan esensi Tai Tiangang. Jika tidak, kekuatan tempurnya dapat langsung ditingkatkan setidaknya 10 kali lipat. Ye Yunfei melihat kabut emas di tubuh Wenzi dan menghela nafas. Selain itu, yang mengejutkan Ye Yunfei, Qin An juga menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa. Di arena, sebagian besar pertandingan dikalahkan dengan satu gerakan. Bahkan jika dia bertemu dengan siswa baru di tahap akhir Condensed Realm, Qin An bisa menang dalam 1 atau 2 pukulan. Ternyata sudah menembus tahap awal Yuan Sujing. Tak heran, bisa memiliki daya juang seperti itu. Terobosan dan peningkatan tubuh roh langit memang jauh lebih cepat daripada prajurit biasa. Dengan enggan, itu bisa dianggap sebagai fisik yang baik. Petik 2. Meskipun Qin An mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan keadaan sebenarnya dari kekuatan spiritual, Ye Yunfei melihatnya sekilas. Di atas ring, Qin An mengirim lawan di tahap akhir Concentrating Realm terbang dengan satu telapak tangan, dan kemudian dia berbalik tiba-tiba, matanya tertuju padanya. Ye Yunfei, penuh provokasi. Ye Yunfei, aku menunggumu. Petik 2. Qin An menatap Ye Yunfei dengan niat membunuh di matanya, dan berkata-kata demi kata. Oh, setelah menerobos ke tahap awal Yuan Sujing, bukankah Anda berencana untuk menanggungnya? Petik 2. Ye Yunfei mencibir di wajahnya. Secara alami, Ye Yunfei tahu bahwa Qin An ini telah menahan diri, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali, dan kemudian membalas dendam pada dirinya sendiri. Lagi pula, keluarga Qin di kota Yuanyu telah dimusnahkan keluar sepenuhnya karena Ye Yunfei. Qin An tidak mungkin melupakan permusuhan berdarah seperti itu. Hanya saja di masa-masa awal Yuan Shu, dia ingin melompat keluar dan membalas dendam padaku, jadi dia agak terlalu tidak sabar. Petik 2. Ye Yunfei menolak provokasi Qin An. Pada tahap awal dinasti Yuan, dengan kekuatan tempur Ye Yunfei saat ini, dia bisa dihancurkan dengan satu tangan. Selanjutnya, permainan berlanjut. Di babak kelima, Yuan Dayong dan Wu Heishan tersingkir pada saat bersamaan. Namun, dengan kekuatan mereka berdua, hal ini dianggap biasa saja. Hanya Xiao Hui, semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Itu menarik perhatian penonton. Haha, murid yang baik, benar-benar muridku yang baik. Penatua Dongfang sangat bersemangat dan bertepuk tangan lagi dan lagi. Akhirnya, setelah babak demi babak penyisihan, mereka memasuki kompetisi 10 besar terakhir. Ye Yunfei, Feng Yunao, Qin An, Du Guhuan, Wenzi, Xiao Hui,
dan 4 siswa baru lainnya di tahap akhir Condensed Realm memasuki kompetisi 10 besar, berjuang untuk peringkat 10 besar. Semuanya, kompetisi 10 besar terakhir masih merupakan sistem eliminasi. Ini akan dibagi menjadi 2 babak, dan lawan akan ditentukan dengan undian. Di babak pertama, setiap orang memiliki 3 peluang untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Jika mereka kalah 2 dari mereka akan tersingkir. Di babak pertama, 5 orang akan tersingkir. Babak kedua adalah pertandingan 5 besar terakhir. Baiklah, sekarang untuk babak pertama. Jika saya membaca namanya, silakan pergi ke arena yang sesuai. Petik 2. Diakon yang bertugas menggambar undian berkata dengan lantang. Lalu, di ring pertama, Feng Yunao akan menghadap Qin Xing. Petik 2. Di ring kedua, Ye Yunfei akan menghadapi Du Guhuan. Petik 2. Diakon terus berteriak. Ada 5 dering, dan kompetisi berlangsung pada saat yang sama. Pada dering kedua, Ye Yunfei, aku telah mengamati pertempuranmu. Kamu sangat kuat dan tak terduga. Petik 2. Du Guhuan menatap Ye Yunfei dengan mata waspada, dan berkata, menghadapimu, aku akan melakukan yang terbaik. Mata Du Guhuan menunjukkan tekad. Kekuatan spiritualnya berada di tahap tengah alam berkonsentrasi, dan yang sangat dia kuasai adalah teknik pedang. Kamu bukan lawanku, tidak ada gunanya bertarung. Petik 2. Ye Yunfei meletakkan tangannya di belakang, melirik Du Guhuan, dan nadanya sangat datar. Teknik pedangmu terlalu ekstrim. Pusatkan semua tenaga dan energi tubuhmu pada satu pisau, dan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Tidak ada jalan keluar. Jika potongan pertama tidak berhasil, Anda akan hancur. Bahkan, karena pada serangan pertama energi dan tenaga habis, dan serangan kedua, Anda dapat dengan mudah dibunuh oleh seorang master. Oleh karena itu, begitu Anda bertemu dengan master sejati, jika Anda menggunakan teknik pisau semacam ini, sama saja dengan bunuh diri. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Tidak buruk, Anda memiliki pemahaman menyeluruh tentang keterampilan pisau saya. Keterampilan pisau saya tampaknya kuat, tetapi pada kenyataannya, mereka memiliki kekurangan yang lebih besar. Petik 2. Du Guhuan tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Kemudian, dia terdiam sejenak dan mengangguk setuju. Sikap ini sedikit mengejutkan Ye Yunfei. Du Guhuan ini, meski di permukaan, terlihat sangat arogan dan tidak masuk akal. Namun, ada sisi yang jujur. Ini meningkatkan kasih sayang Ye Yunfei untuknya. Sebenarnya, kamu sangat berbakat dalam ilmu pedang. Namun, ilmu pedang yang kamu latih sekarang terlalu ekstrim, yang tidak kondusif untuk pengembangan jangka panjang di masa depan, kata Ye Yunfei. Hei, apa yang terjadi pada dering kedua? Keduanya sebenarnya sedang mengobrol, apalagi sepertinya mereka cukup terlibat dalam obrolan. Saat ini, banyak orang yang menonton pertandingan berteriak dengan aneh. Aku tahu, hanya saja tuanku telah mengajariku teknik pedang ini sejak aku masih kecil. Aku telah berlatih selama lebih dari 10 tahun sebelum aku memiliki kekuatan yang aku miliki saat ini. Jika aku beralih ke teknik pedang lain, aku takut akan sulit beradaptasi. Kata Du Guhuan, saya memiliki teknik pedang yang disebut Qianjue Dao. Ini mirip dengan teknik pedang yang Anda latih, dan juga memperhatikan untuk mengintegrasikan energi seluruh tubuh ke dalam teknik pedang, tetapi tidak ekstrim. Qianjue Dao, dari tebasan pertama mulai mengumpulkan momentum, dan secara bertahap terakumulasi, satu tebasan lebih baik dari tebasan berikutnya. Jika kamu bisa membuat 1000 tebasan terakhir, kamu bisa membunuh semua musuh di dunia. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, 1000 Jue Dao, benar-benar ada teknik pedang seperti itu di dunia. Petik 2. Lonely Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya, menatap Ye Yunfei, seolah terkejut, dan bertanya dengan suara keras. Bab 379. Tentu saja, Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei dulunya adalah kaisar surga, dan visi serta wawasannya tidak dapat dibandingkan dengan milik Du Guhuan. Di antara koleksi seni bela diri dan seni bela diri Ye Yunfei, ada teknik pedang yang sangat brilian yang disebut pedang Qianjue. Inilah yang Ye Yunfei dapatkan dari seorang tetua dari agama yang sangat hebat. Sekte super hebat itu disebut Sekte Pemujaan Pedang, sebuah sekte besar kuno yang kekuatan ilmu pedangnya mengguncang dunia. Ye Yunfei membuat janji untuk bertaruh dengan sesepuh dari Sekte Pemujaan Sabre,
dan masing-masing dari mereka mengambil seni bela diri yang luar biasa sebagai taruhan, tetapi tetua itu kalah. Jadi, Ye Yunfei mendapatkan pausan absolute SWOT ini. Hanya saja Ye Yunfei lebih menyukai ilmu pedang, jadi dia tidak pernah berlatih Qianjue Dao semacam ini. Ye Yunfei, aku memujamu sebagai guruku. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Tolong berikan pedang Qianjue kepadaku. Dugu Huan terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berlutut di depan Ye Yunfei, dan berkata nyaring. Apa yang terjadi? Keduanya tidak bertarung sama sekali, tetapi tiba-tiba Dugu Huan berlutut. Adegan ini mengejutkan semua orang. Oh, Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya. Qianjue Dao sangat cocok untukku. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Ye Yunfei, aku, Dugu Huan, bersumpah, mulai sekarang, aku akan selalu mengikutimu dan tidak pernah mengingkari janjiku. Petik 2. Sikap Dugu Huan tampak sangat tegas, dan dia berlutut. Apakah kamu yakin? Petik 2. Ye Yunfei menatap Dugu Huan, dan bertanya dengan tenang. Dugu Huan ini adalah penyihir ilmu pedang. Jika dia berjalan dengan benar, dia pasti akan menjadi generasi ahli pedang di masa depan. Sangat penting bagi Ye Yunfei untuk memilikinya seorang pendekar pedang yang bersedia untuk mengikuti, tentu saja adalah hal yang baik. Aku yakin, Dugu Huan mengangguk dengan tegas. Oke, aku bisa memberikan 1000 pedang mutlak padamu. Bangun, juga, jangan panggil aku guru. Petik 2, kata Ye Yunfei. Ya, Dugu Huan sangat bersemangat sehingga dia segera berdiri. Pertandingan ini, saya mengaku kalah. Dugu Huan berteriak keras, turun. Petik 2, Ye Yunfei melompat dari ring. Nyatanya, jika Dugu Huan melawan Ye Yunfei, dia pasti kalah. Saat ini, persaingan di atas 4 arena lainnya, 3 di antaranya telah usai. Feng Yunao dan Qin An dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Baru pada tahap kelima, pertarungan masih tak terpisahkan. Pada ring kelima, Xiao Hui bertemu Wen Zi. Keduanya milik gadis cantik, apalagi daya juang kedua wanita itu sangat kuat. Di atas tubuh Xiao Hui yang lembut, bayangan burung phoenix nyata muncul samar-samar. Kekuatan spiritual di tubuhnya sangat kuat dan tak ada habisnya, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Selama pertempuran, Wen Zi melepaskan esensi Tai Tiangan, dan efektivitas tempurnya juga luar biasa. Di arena, keduanya datang dan pergi, genit memarahi lagi, dan pertarungan itu sangat hidup. Pertarungan dua gadis cantik itu pun menarik perhatian sebagian besar siswa laki-laki di arena. Ada semburan sorakan, seruan terus-menerus, dan suara itu mengguncang langit, langsung menuju ke Yun Xiao. Adegan itu sangat hidup, bahkan petinggi akademi memperhatikannya dan menghela nafas dalam-dalam setelah melihatnya. Berdasarkan kekuatan mereka berdua, aku khawatir akan sulit untuk mengatakan pemenangnya. Ye Yunfei meliriknya beberapa kali, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan mendesah. Benar saja, sebelum mereka menyadarinya, keduanya telah bertarung lebih dari 100 jurus. Semuanya berkeringat, namun, yang membuat orang tidak bisa berkata apa-apa adalah semakin sering kedua gadis cantik ini bertarung, semakin kuat pula mereka. Ping-pong-pong membuat seluruh arena goyah dan hampir hancur berantakan. Cukup, Yuan Xiaohui, Wen Zi, dua siswa, tolong hentikan. Saya menyatakan bahwa Anda terikat. Dalam pertempuran ini, Anda berdua akan menang. Berhenti sekarang. Tiba-tiba, Din Sangguan berdiri dan berteriak keras. Ya, biarkan mereka berdua berhenti. Keduanya jenius langka, kecelakaan apapun di akademi kami akan menjadi kerugian besar. Petik 2, Din Zhou juga berkata dengan gugup. Kedua dekan itu menghargai bakat mereka untuk Yuan Xiaohui dan Wen Zi. Membosankan sekali, agak menarik untuk dimainkan barusan, jadi biarkan dia berhenti. Kakak, ayo kita lanjutkan, selamat bersenang-senang. Petik 2, Wen Zi sedikit tidak puas dan bergumam. Lupakan, saudari, sebaiknya kita mendengarkan kata-kata Din Sangguan dan berhenti. Melihat Wen Zi begitu agresif, Yuan Xiaohui sedikit terdiam dan berkata, Oke, membosankan, berhenti berkelahi. Wen Zi melompat dari ring dengan marah, tampak sangat tidak puas. Selanjutnya, permainan berlanjut. Di babak kompetisi ini, setiap orang memiliki 3 kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran.
Kedua kalinya, lawan Ye Yunfei adalah alam konsentrasi tahap akhir. Ye Yunfei mengangkat telapak tangannya, mengirimkan kekuatan telapak tangan dari udara, meledakkan lawan ke udara. Dalam waktu kurang dari 1 detik, pertarungan berakhir. Apa yang membuat Ye Yunfei terdiam adalah dia bertemu Wen Zi untuk ketiga kalinya. Itu kamu, Ye Yunfei, aku sudah lama mengamatimu. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Wen Zi tidak bisa menahan sinar matanya saat melihat Ye Yunfei. Ekspresi bersemangat. Baru saja, dia bertarung dengan Yuan Xiaohui, dan pertarungan itu cukup tidak memuaskan. Sekarang dia bertemu Ye Yunfei, dia merasa bahwa dia akhirnya bisa bertarung dalam pertempuran yang sulit. Ye Yunfei, kamu telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini, dan kamu telah menjadi orang penting di antara siswa baru kami. Setelah mengalahkanmu, semua kehormatanmu menjadi milikku. Hihi, ketika saatnya tiba, aku dan bibiku akan bisa berjalan menyamping. Jadilah secantik yang Anda inginkan. Keren abis. Ayo, datang dan berkelahi dengan bibiku. Petik 2. Wen Zi sangat bersemangat, dan sepertinya melihat masa depan yang cerah setelah mengalahkan Ye Yunfei. Apakah kamu begitu yakin bisa mengalahkanku? Petik 2. Ye Yunfei tertawa tercengang dan bertanya, apa yang kamu kuasai hanyalah kekuatan fisik. Dalam hal kekuatan, aku tidak lebih lemah darimu. Jadi, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Anda. Hei, apa yang kamu bicarakan begitu banyak? Apakah kamu takut padaku? Lakukan. Petik 2. Desak Wen Zi. Kemudian, sebelum Ye Yunfei bisa bergerak, dia tidak bisa menahannya, dan menembak lebih dulu. Boom! Dia mengayunkan tinju merah muda dan meninju Ye Yunfei. Kabut emas segera mengalir dari tubuhnya. Ditinju, melonjak, membungkus tinjunya di dalamnya. Segera, paksaan energi yang mengerikan menghancurkan Ye Yunfei. Ye Yunfei sangat terguncang sehingga seluruh pakaiannya menari-nari tertiup angin, membuat suara berburu. Inti dari Tai Tiangang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Ye Yunfei merasakan paksaan yang berasal dari kabut emas, dan mengangguk tanpa sadar. Ye Yunfei tahu bahwa meskipun Wen Zi telah mengintegrasikan esensi Tai Tiangang ke dalam tubuhnya, dia masih tidak tahu cara menggunakannya. Kalau tidak, kekuatan tempurnya setidaknya akan meningkat 10 kali lipat. Memanggil, menghadapi serangan Wen Zi, Ye Yunfei menggunakan teknik gerakannya dan berbalik sedikit untuk menghindarinya. Wen Zi ini, dengan kepribadian nakal dan polos, seperti selembar kertas kosong. Ye Yunfei agak memiliki kesan yang baik padanya. Oleh karena itu, saya tidak berencana untuk menyerangnya. Orang harus tahu bahwa berbagai seni bela diri yang dipraktikkan Ye Yunfei dapat dengan mudah melukai orang begitu dia bergerak. Bab 380. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa bersembunyi. Wen Zi tampak seperti pelangi, mengayunkan tinjunya, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Teknik tinju yang dia gunakan sangat kuat dan berat, dan setiap kali dia memukul, kekuatan spiritualnya melonjak hebat, mengguncang ruang untuk mengaum. Esensi Tai Tiangang, seperti yang dikatakan dalam legenda, memiliki efek memperkuat semua energi. Setiap kali Wen Zi menyerang, esensi Tai Tiangang, setidaknya memperkuat kekuatannya lebih dari 5 kali lipat. Merasakan gerakan Wen Zi, Ye Yunfei hanya bisa mengangguk diam-diam. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei pernah bertemu dengan seorang master yang memiliki esensi Tai Tiangang, dan pernah mengalami kekuatan esensi Tai Tiangang. Namun, master itu dan Ye Yunfei tidak berada di jalur yang benar, jadi Ye Yunfei tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya dengan cermat. Tanpa diduga, dalam hidup ini, kita akan bertemu lagi. Boom! Wen Zi tampak seperti Tyrannosaurus humanoid, mengejar dan memukuli Ye Yunfei di seluruh ring. Namun, ketika Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, dia berakselerasi 10 kali lipat, dan kecepatan gerakannya luar biasa cepat. Wen Zi bahkan tidak bisa menyentuh ujung baju Ye Yunfei. Hei, bajingan, jangan terus bersembunyi. Apa ini? Petik 2. Akhirnya, Wen Zi menjadi tidak sabar dan memanggil Ye Yunfei. Apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Ye Yunfei tersenyum. Wen Zi di depannya membuat Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan Long Yingying dari sekolah Tianyuan. Kepribadian keduanya agak mirip, meski sekilas terlihat seperti wanita cantik, nyatanya keduanya sama-sama bengis. Itu benar, jangan terus bersembunyi, pahlawan yang luar biasa. Jika kamu mampu, lawan aku sesuka hatimu.
Wen Zijiao memarahi. Oke, Ye Yunfei mengangguk, berdiri diam, dan berhenti menghindar. Kamu benar-benar tidak bersembunyi. Itu bagus. Dipukuli. Melihat ini, Wen Zi tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia melambaikan tinjunya dan bergegas. Boom! Tinjunya melepaskan kekuatan yang menakutkan dan meledak di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei menyambutnya dengan tinju, tanpa gerakan apapun. Boom! Tanda seru. Tinju kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Tidak ada pemenang. Saya melihat berapa banyak pukulan yang Anda blokir. Petik 2, teriak Wen Zi. Boom boom boom. Dia terus meninju, sepasang tinju secepat kilat, dan mereka mengenai Ye Yunfei. Setiap pukulan memiliki energi yang mencengangkan, dan angin tinju mengaum, mengguncang seluruh arena, bergetar seperti gempa bumi. Energi mengamuk yang ditampilkan oleh Wen Zi menarik kerumunan di sekitarnya untuk takjub. Adapun Ye Yunfei, dia hanya meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan mengepalkan tangan lainnya untuk menyambutnya. Gemuruh, tinju kedua belah pihak terus bertabrakan. Masih tak terkalahkan. Namun, siapapun dengan mata tajam dapat melihat bahwa Ye Yunfei bahkan lebih baik. Wen Zi mengepalkan kedua tangannya, bermandikan keringat. Dan Ye Yunfei membawanya di punggungnya dengan satu tangan, tampak tenang dan berangin, dengan banyak kekuatan untuk bergerak. Cabul, berhenti berkelahi. Kekuatanmu sebenarnya lebih besar dariku. Akhirnya, Wen Zi berhenti, dan dia juga mengerti bahwa kekuatan Ye Yunfei lebih kuat darinya. Lalu, apakah kamu mengaku kalah? Sylvia tertawa. Kamu orang besar, tidak bisakah kamu membiarkanku? Babak ini, kamu akan kalah, kata Wen Zi. Aku tidak kalah. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan berkata, kenapa kamu seperti ini? Dia gadis kecil, kenapa kamu berdebat denganku? Nah, babak ini, jika kamu membiarkan aku menang, aku bisa mempertimbangkannya, dan memberimu kesempatan untuk mendekatiku dan mengejarku. Dia adalah seorang gadis muda dan cantik yang tak terkalahkan. Oh, hihi, sudah diselesaikan seperti ini, kata Wen Zi. Aku memenangkan permainan ini. Lalu, sebelum Ye Yunfei bisa menjawab, dia mengumumkan dengan keras kepada semua orang. Kemudian, dia berbalik dan dengan cepat meninggalkan cincin itu tanpa menoleh ke belakang, seolah dia takut Ye Yunfei akan menyesalinya. Apakah ini baik-baik saja? Ye Yunfei tertegun sejenak, menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam, dan harus menyerah. Anda tidak bisa benar-benar serius dengan seorang gadis kecil. Para siswa yang menonton juga tertegun. Bahkan petinggi kampus menggelengkan kepala dan tersenyum masam ketika mereka melihat lelucon seperti itu. Akhirnya, kompetisi 10 besar berakhir. Sebenarnya ada 6 orang yang masuk 5 final terakhir pada waktu yang sama. Mereka adalah Ye Yunfei, Feng Yunao, Qin An, Du Guhuan, Wen Zi, dan Xiao Hui. Penampilan ke-6 orang ini semuanya luar biasa. Setelah berdiskusi dengan manajemen senior perguruan tinggi, tak satu pun dari mereka yang tahan untuk dikeluarkan. Meskipun, semua orang tahu bahwa Wen Zi seharusnya kalah dalam pertarungan antara Wen Zi dan Ye Yunfei. Namun, ketika dia berpikir bahwa Wen Zi baru berusia 14 atau 15 tahun, manajemen senior perguruan tinggi tidak tahan lagi dan mengumumkan pemecatan Wen Zi. Oke, kalian berenam memenuhi syarat untuk memasuki Tianlongqi untuk berlatih selama 3 hari. Kata Din Sangguan dengan lantang. Kompetisi telah memasuki tahap akhir, pertarungan untuk 3 besar. Din Sangguan mengumumkan, kompetisi untuk 5 besar akan diadakan di Ring No. 1. Di babak pertama, Yuan Xiaohui akan berhadapan dengan Qin An. Kata Diaken yang bertugas menggambar undian dengan lantang. Memanggil, sesosok muncul di ring nomor 1 seperti kilat. Itu adalah Qin An. Saya melihat bahwa Qin An mengenakan kemeja ungu, dengan tangan di belakang, otomatis tanpa angin, dan semangatnya tinggi. Postur ini, samar-samar, tampaknya telah pulih sedikit, sikap muda yang dia miliki ketika dia baru saja membangunkan tubuh roh langit di kota Yuanyi. Kemudian, Xiao Hui juga melangkah ke atas panggung. Desir, sebelum Xiao Hui bisa berdiri diam, Qin An menembak langsung, pisau panjang berwarna darah muncul di tangannya, dan sosoknya tiba-tiba melesat ke depan. Yang saya lihat hanyalah serangkaian lampu pedang berwarna darah yang ganas dan ganas, memotong ke arah Xiao Hui terus-menerus. Aku benar-benar memahami 2 poin kekuatan pedang. Selain itu, aku juga mempraktikkan teknik pedang yang mendominasi. Sepertinya harus ada petualangan.
Ye Yunfei melihatnya di matanya, dan berpikir sendiri. Menghadapi serangan dominan Qin An, Xiao Hui tidak mundur sedikit pun. Yang bisa saya dengar hanyalah suara Feng Ning yang tajam dan bernada tinggi. Hantu burung Phoenix asli melayang ke langit dari dalam tubuh lembut Xiao Hui. Boom! Xiao Hui bertepuk tangan, dan api yang mengepul keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi api Phoenix untuk memblokir energi pedang berdarah itu. Setelah mengaktifkan fisik Phoenix, kekuatan tempur Xiao Hui telah meningkat pesat dalam waktu singkat, hampir 2 kali lipat beberapa kali. Xiao Hui bukan lawan Qin An. Hanya beberapa hari sejak Xiao Hui mengaktifkan fisik Phoenix-nya, dan dia belum sepenuhnya beradaptasi. Dan tubuh roh surgawi Qin An telah diaktifkan untuk waktu yang lama. Apalagi dia sudah menjadi kekuatan tahap awal Yuan Sujing. Petik 2. Ye Yunfei melihat beberapa gerakan dan berkata dalam hatinya. Benar saja, setelah beberapa saat, Xiao Hui terpaksa mundur lagi dan lagi, wajahnya menjadi pucat. Aku kalah. Xiao Hui berhenti, dengan tegas mengaku kalah, melompat dari ring, dan kembali ke sisi Ye Yunfei. Fisik Phoenix aslimu baru saja diaktifkan, dan kamu belum beradaptasi. Ketika Anda dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari darah Phoenix sejati, kekuatan Anda akan lebih kuat dari Qin An. Petik 2. Ye Yunfei terhibur. Faktanya, apa yang dikatakan Ye Yunfei benar, tingkat fisik Phoenix asli memang lebih tinggi daripada roh surgawi. Saya mengerti, saya tidak akan berkecil hati. Xiao Hui mengangguk. Pertandingan kedua, Wenzi vs Dugu Huan, kata Diaken dengan lantang. Kekuatan tempur Dugu Huan dan Wenzi hampir sama, namun teknik pedang Dugu Huan memiliki kekurangan, sedangkan Wenzi memiliki esensi Tai dan Tiangang. Saat kritis, ia akan otomatis melindungi tuannya, sehingga kemungkinan besar ia akan menang. Ye Yunfei berpikir sendiri. Di arena, Dugu Huan menebas dengan pedangnya, secepat guntur, dan itu menakjubkan. Wenzi sedikit bingung dan tidak tahu bagaimana bertahan. Namun, pada saat kritis, esensi Tai Tiangang berperan dan menghalangi pisau patah di tangan Dugu Huan. Meski begitu, Wenzi masih sangat takut dengan teknik pedang Dugu Huan sehingga wajahnya menjadi pucat. Aku kalah, ujarnya. Serangan pertama Dugu Huan tidak berhasil, sehingga ia menyerah begitu saja. Karena ia tahu bahwa ilmu pedangnya, satu pedang lebih lemah dari pedang Dugu Huan. Wenzi mampu memblokir tusukan pertama, sehingga tidak perlu menghindari tusukan terakhir. Ye Yunfei vs Qin An, teriak Diaken dengan keras. Ye Yunfei terkejut sejenak. Tanpa diduga, ia akhirnya bertemu dengan Qin An, musuh lamanya. Ye Yunfei, aku sudah lama menunggu pertempuran ini, teriak Qin An dengan tajam, sambil bergegas ke atas ring dan menatap Ye Yunfei. Bersambung.